Ada 2 poin penting untuk membuat proses manifestasi kamu pasti berhasil. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang udah atau baru sampai di YouTube channel aku ini. Perkenalkan, aku Candy Lemonade, di mana biasanya di sini aku membahas tentang hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Yes, jadi hari ini aku akan menginformasikan sebuah cara yang sangat penting untuk teman-teman agar proses manifestasinya berhasil. Nah, kalau selama ini teman-teman dalam praktek loa belum bisa berhasil dalam proses manifestasi, berarti teman-teman belum memperhatikan dua hal ini. Dua hal ini sangat benar-benar penting banget dan memiliki peranan besar agar semua apa yang kita praktekkan dalam hukum tarik menarik ini bisa terwujud atau mencapai proses manifestasi. Oke, jadi banyak banget kan coach yang ngajarin banyak cara untuk mempraktekkan loa. Jadi teman-teman bisa memilih mana sih teknik yang paling cocok dengan diri teman-teman. Gak harus kok semua teknik dipraktekin, atau teman-teman mau penasaran kan, kalau untuk mau coba ya udahlah coba A, B, C, tapi ya harus benar-benar dijalanin dulu ya gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba udah abis ini langsung praktek ini langsung praktek ini, karena kayak apa ya, menggebu-gebu banget gitu loh untuk bisa terwujud. Nah, itu perhatikan ya teman-teman, ketika kita merasa sangat menggebu-gebu, itu bahaya juga ya. Kita mungkin dalam kondisi yang melekat, dan sebenarnya kan kalau ngomongin proses manifestasi itu kita tidak boleh melekat, dan kita tidak boleh seolah-olah kayak bener-bener membutuhkan banget kayak gitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Teman-teman bisa memperhatikan dua hal ini yang sangat penting. Yang pertama adalah perhatikan apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman menutup hari teman-teman di malam hari. Jadi apakah hari itu ketika teman-teman mau tidur, teman-teman udah berada di frekuensi yang tepat, kayak gitu. Jadi meskipun seharian kita mengalami satu hal yang negatif misalnya ya, sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang nggak enak banget dalam seharian itu, apakah teman-teman langsung bawa itu dalam tidur? Nah, itu bahaya banget. Jangan sampai ketika kita sudah menutup hari kita masih membawa negatif itu di dalam tidur kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pasti bersyukur. Bersyukur menurut kepercayaan agama teman-teman masing-masing ya. Yang kedua, kita bisa sambung dengan afirmasi atau visualisasi sesuai dengan goals yang kita inginkan. Bersyukurnya tuh pasti teman-teman bakal ngomong kayak, gimana ya, udah negatif banget di seharian, gimana caranya aku bersyukur. Nah, itu kan kembali ke teman-teman, apakah teman-teman ingin terlepas dari kondisi tersebut atau tidak. Jadi di sini aku hanya intinya kayak membuka jalannya. Kalau misalnya teman-teman mau ambil, ya itu pasti akan yang terbaik gitu loh buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ngambil, ya itu akan, teman-teman masih akan berada di kondisi tersebut gitu loh. Dan aku rasa itu pasti nggak enak banget sih. Oke, jadi bersyukur ini, bersyukurlah tentang apapun yang bisa kita syukurin. Kalau kita masih punya handphone, punya kuota, itu hal kecil kan, tapi itu adalah yang sangat luar biasa yang bisa kita syukuri. Kemudian syukuri tempat tidur kita saat itu. Kita masih bisa tidur, apalagi masih bisa pakai AC. Banyak orang yang tidur gak bisa pakai AC kayak gitu. Jadi syukuri apapun kita bisa makan sehari itu, meskipun makanannya ternyata cuma makan Indomie gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita harus bersyukur, itu tetap makanan yang bisa memberikan energi di dalam tubuh kita itu. Kemudian kita bisa langsung menuju proses visualisasi. Visualisasi itu kayak membayangkan, misal kalau goals teman-teman adalah kayak misalnya harus naik jabatan kayak gitu ya. Aduh, aku pengen banget deh naik jabatan menjadi posisinya di ini gitu kan. Oke, setelah kita bersyukur, sambung, aduh terima kasih banget, aku sudah menerima jabatan ini, aku tahu aku layak, seperti itu ya kata-katanya. Atau bisa dimodifikasi sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman, boleh, tapi harus jelas kayak gitu. Jadi terima kasih banget, aku bahagia banget berada di posisi ini. Nah, sambil disambung membayangkan diri kamu benar-benar udah ada di posisi itu. Jadi rasakan rasanya gimana sih ketika udah naik jabatan. Nah, ketika teman-teman bisa merasakan itu, apalagi mengaktifkan semua panca indera teman-teman, kayak mendengar mungkin kan ucapan congratulations dari teman-teman, wah congrats ya, kamu udah naik jabatan jadi ini, kayak gitu. Nah, kamu kan akan tersenyum kan di situ, kayak oh iya ya, aduh thank you. Apalagi kamu sampai memberikan respon secara kamu nggak sadar, ngomong thank you, itu udah bagus banget.
rasakan perasaan itu 5 detik aja, itu udah keren banget. Dan percayalah, proses manifestasi itu sedang menuju ke arah kamu. Nah setelah itu udah tidur aja, dan perhatikan nih ketika kita bangun tidur di esokan harinya, apakah teman-teman langsung ngecek handphone, ngecek email atau apapun itu, jangan dilakukan. Menurut aku ketika baru buka mata ya, ini juga yang merubah kehidupan aku sekarang, semuanya, di semua aspek kehidupan aku ya. Jadi ketika aku baru buka mata, aku biasanya aku tutup mata aku lagi seolah-olah kayak apa ya, kayak mau tidur lagi gitu loh. Cuman di situ adalah, itu yang aku lakukan adalah aku bersyukur, kayak berterima kasih. Setelah itu aku membayangkan seharian ini aku akan mengalami apa, kayak wah aku tahu aku mendapatkan hadiah kejutan yang sangat menyenangkan nih dari semesta gitu. Terus aku tahu segalanya sudah menuju ke arahku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes gitu. Udah baru bangun. Nah, kayak gitu teman-teman, perhatikan. Ini sangat kelihatannya sederhana ya, tapi ini sangat berpengaruh besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting. Jadi segala sesuatunya yang sekarang nih teman-teman sedang alamin, yang ada di sekitar sekeliling teman-teman, orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman, pasangan yang ada di dekat teman-teman ya, itu adalah apa ya, pancaran dari dalam diri kita. Ibaratnya ya, semua hal yang terjadi, yang mewujud di dalam kehidupan kita, itu adalah cerminan dari dalam diri kita. Tidak ada yang bisa dirubah di luar dari diri kita. Yang bisa dirubah, yang kalau misalnya kita ingin nih di luar diri kita ini berubah, yang perlu kita rubah adalah dari dalam diri kita. Nah, balik ya, dunia ini ibarat cermin. Makanya kalau ngomongin jodoh, banyak juga kok yang ngomong kayak jodoh itu cerminan. Yes, benar. Terus kalau ngomongin keuangan kita lagi benar-benar gak sehat apa ya, itu pasti juga cerminan dari dalam diri kamu. Ada yang gak benar nih di dalam kepercayaan alam bawah sadarmu tentang uang. Itu pasti, gak mungkin enggak, pasti. Jadi perhatikan nih, perhatikan di dalam diri teman-teman, apakah nih sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Misal kalau kita pengen memiliki jodoh yang mungkin setia, kemudian pinter, royal. Nah itu perhatikan diri kita dulu gitu loh. Apakah kita udah setia? Ya, apakah kita royal? Royal itu bukan selalu kita berhubungan dengan uang ya. Royal itu ya kita memberikan segenap ketulusan hati kita bersama pasangan kita, niat baik kita apa, itu juga bisa disebut royal. Kemudian kalau misalnya kita pengen kayak laki-laki yang lebih stabil, yang stabil secara pikirannya, pinter, kemudian keuangannya juga oke, seorang CEO di perusahaan. Nah, apakah kita sudah menjadi seorang wanita yang pola pikirnya juga seksi kayak kita? Nah, jadi teman-teman harus perhatikan lagi, kembali ke dalam diri teman-teman. Biasanya yang aku lakukan, aku selalu begini. Kenapa ya kok pasanganku sekarang ini melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanku? Aku selalu bertanya. Kemudian apa yang salah dari dalam diri aku? Apa yang perlu aku perbaiki? Dan apa yang harus aku tingkatkan? 3 pertanyaan itu. Itu aja, ulang-ulang terus sampai pasti nanti akan ada jawaban. Itu pasti. Diri kalianlah sendiri yang tahu jawabannya. Diri kalian sendiri yang akan mengarahkannya. Jadi ketika kita sudah mengizinkan seperti itu, pasti kita akan mendapatkan jawaban. Itu pasti, trust me. Nah, kalau berhubungan dengan uang, misal, kok kenapa ya, kok masih ada masalah dengan uang, masih kelilit utang di sana sini, apa segala macam, berarti ada yang salah dengan cara kamu memperlakukan uang. Mungkin ketika ada tagihan, dulunya kita sering menunda-nunda, kayak udahlah nanti aja, takutnya kan nanti kalau ada kebutuhan yang lain, ini gimana. Nah, itu kan adalah pancaran kekurangan dari dalam diri kamu yang kamu pancarkan ke semesta, sehingga ya udah semesta mengirimkan lebih banyak kekurangan. Tiba-tiba beneran ada kebutuhan mendadak. Pasti sering kan teman-teman mengalami ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membelanjakan sesuatu, ada nggak perasaan kayak aduh keluar uang lagi? Pasti banyak dong, apalagi kalau nominalnya besar. Nah itu juga yang aku alami dulu. Makanya nggak heran kalau ngomongin keuangan bener-bener kok kayak nggak stabil banget gitu kan. Keuangan bener-bener bahkan pernah parah banget, kacau banget gitu. Nah sekarang yang aku juga selalu praktekkan, ketika aku mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar sesuatu, aku selalu kayak terima kasih ya, kembalilah dengan lebih banyak teman-temanmu. Aku happy banget dan terima kasih untuk fasilitas yang udah diberikan sama aku. Karena ketika kita membayar sesuatu kan, itu kita mendapatkan fasilitas, itu pasti kok kayak gitu. Jadi ketika mungkin nih membeli
sebuah apa ya, untuk pekerjaan kita, untuk membayar sesuatu, mungkin membayar supplier kayak gitu kan, ya kan kita sudah mendapatkan manfaatnya dari situ, kayak gitu lah. Oke, jadi segala sesuatunya yang sekarang nih lagi berada di sekeliling kita, yang mungkin kondisinya benar-benar kok begini ya, kok begitu ya, itu perhatikan dulu dari dalam diri kita. Berarti ada sesuatu yang salah. Oke, nah teman-teman, untuk di sini yang belum subscribe YouTube aku, silakan di subscribe, karena di sini kita nanti, aku berharap ya bisa belajar bareng-bareng nih untuk menjalani kebangkitan spiritual ini. Lagi-lagi ya kita bersyukur untuk teman-teman yang nonton video aku ini, bukan kebetulan, kita semua terhubung, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya terhubung. Nah, aku harap kita bisa saling support nih satu sama lain, kita bergandengan tangan untuk bagaimana bisa menjalani spiritual awakening ini dengan benar, dengan baik, dan akhirnya bisa menjadi satu hal yang juga sangat berdampak untuk diri kita masing-masing. Thank you so much, I love you. Lagi-lagi jangan lupa di subscribe dan like video aku ini. Thank you, bye bye, have a nice day.